Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sherly Maretno, NIM 192340966, Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan bisnis plan mengenai produk kerajinan tangan yang saya beri nama usahanya yaitu Akur Collection atau Tas Talikur Collection. Dan ini adalah logo usahanya. Kita masuk ke dalam pembahasan. Yang pertama yaitu latar belakang dalam pemilihan jenis usaha. Seni menganyam tentunya sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat. Bisa dikatakan seni menganyam sudah ada sejak dahulu kala dan termasuk ke dalam salah satu warisan budaya yang patut untuk dilestarikan. Salah satu bentuk seni menganyam yaitu dengan menggunakan bahan dasar talikur. Ada banyak sekali home industri kerajinan tangan yang berusaha untuk memproduksi produk kerajinan tangan yang berbahan dasar talikur. Salah satunya yaitu tas. Tas merupakan barang yang wajib untuk dimiliki dan dibawa oleh masyarakat umum, khususnya kaum perempuan pada saat bepergian. Tas dapat dijadikan sebagai sebuah wadah untuk menyimpan barang-barang yang sifatnya penting dan pribadi, seperti dompet, handphone, parfum, make up, mukena, dan lain sebagainya. Selain fungsi secara umum tersebut, tas juga dapat digunakan oleh kaum perempuan untuk tujuan mempercantik diri, agar dia terlihat lebih menarik dan trendy. Ada banyak sekali bahan dasar dari pembuatan tas, seperti kulit, kain, rotan, benang wol, dan talikur. Tas berbahan dasar talikur ini dapat dijadikan sebagai sebuah ide usaha yang dapat mendatangkan penghasilan. Kita bisa mengkombinasikan antara variasi model atau motif dengan warna yang serasi. Kualitas dari tas berbahan dasar talikur tersebut dapat diacungi jempol, dikarenakan bahan yang digunakan adalah bahan yang kuat, tahan lama, tidak mudah putus maupun sobek. Tentunya hal tersebut dapat menarik minat pasar terhadap kerajinan tangan tas talikur tersebut. Mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang menganyam tas talikur tersebut dapat dijadikan modal usaha untuk mendatangkan penghasilan tambahan dan membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat sekitarnya. Lebih lanjut lagi, kerajinan tangan tas talikur tersebut dapat menjadi bisnis tetap yang dapat menguasai pasar secara luas. Selanjutnya yaitu visi, misi, dan tujuan usaha. Visi dari usaha ini yaitu menjadikan Akur Collection sebagai produsen tas talikur yang menghasilkan produk yang berkualitas, harga terjangkau, ramah lingkungan, dan senantiasa mengutamakan kepuasan pelanggan. Misi dari usaha ini yaitu yang pertama, menjual produk dengan bahan baku yang berkualitas dan alat atau teknologi yang digunakan adalah peralatan yang aman dan ramah lingkungan. Yang kedua yaitu menjual produk dengan berbagai macam variasi model atau motif, bentuk, dan warna dengan harga yang terjangkau. Yang ketiga yaitu menjual produk yang unik, trendy, dan baru di kalangan masyarakat. Yang keempat yaitu memberikan pelayanan prima dan memuaskan kepada para konsumen. Tujuan usaha yaitu yang pertama, untuk menuangkan dan mengembangkan ide-ide kreatif yang dimiliki ke dalam bentuk tas talikur. Yang kedua, menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat di sekitar lokasi usaha dan mendapatkan penghasilan guna memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang ketiga, yaitu membantu dan mempermudah para pelanggan untuk memenuhi kebutuhannya. Selanjutnya yaitu analisis SWOT dan strategi perusahaan. Yang pertama yaitu strength atau kekuatan. Yang pertama yaitu harga bahan baku yang terjangkau. Yang kedua, tersedia berbagai macam motif, ukuran, dan warna. Yang ketiga, pelanggan dapat merequestnya langsung kepada produsen. Dan yang keempat, bahan baku yang digunakan kuat dan awet. Yang kedua yaitu weakness atau kelemahan. Yang pertama yaitu anggota bukan berasal dari jurusan bisnis, manajemen, atau lain sebagainya. Yang kedua, pembuatan tas yang lama dan rumit. Yang ketiga yaitu opportunities atau peluang. Yang pertama yaitu bahan baku yang mudah untuk diperoleh. Yang kedua, minat yang tinggi masyarakat terhadap tas talikur. Yang ketiga, masyarakat mudah bosan terhadap model tas yang itu-itu saja. Yang keempat yaitu threats atau ancaman. Yang pertama yaitu ada banyak sekali perusahaan dan toko yang menjual produk yang serupa. Yang kedua, produk yang dihasilkan mudah sekali untuk ditiru oleh orang lain. Dari analisis SWOT tersebut, maka strategi perusahaan yang dapat dilakukan yaitu yang pertama, perusahaan akan mencoba untuk menambahkan sentuhan aksesoris unik pada tas talikur yang dihasilkan. Yang kedua, perusahaan akan menciptakan sendiri motif pada tas talikur sehingga tidak akan mudah untuk ditiru. Yang ketiga, perusahaan akan menggunakan teknologi seperti mesin jahit sehingga dapat mempercepat dalam proses pembuatan tas talikur. Yang keempat, pada setiap pembelian produk oleh pelanggan, maka perusahaan akan memberikan bonus seperti gantungan kunci, dompet kecil, gelang, atau lain sebagainya yang tentunya berbahan dasar talikur. Yang keempat yaitu perusahaan akan semakin gencar dan aktif dalam mempromosikan produk di media sosial maupun media online. Kita masuk ke bagian yang kedua yaitu deskripsi usaha. Yang pertama, bidang usaha. Usaha ini bergerak di bidang produk kerajinan tangan. Produk yang dihasilkan yaitu tas anyaman yang berbahan dasar talikur. Yang kedua yaitu jenis produk.
Produk yang dihasilkan adalah barang kerajinan tangan yang dibuat dengan keterampilan tangan. Berikut ini adalah 3 motif dari tas tali kur yang nantinya akan diproduksi. Yang pertama yaitu motif bunga mawar, yang kedua motif buah stroberi, yang ketiga motif bunga besar. Yang selanjutnya yaitu kegunaan, keunggulan, keunikan, atau inovasi produk. Yang pertama yaitu kegunaan. Kegunaan tas tali kur ini yaitu untuk menyimpan barang-barang pribadi, khususnya wanita, seperti parfum, make up, handphone, dompet, kartu nama, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu keunggulan. Tersedia berbagai macam variasi motif, warna, dan juga ukuran. Konsumen juga dapat merequestnya langsung kepada produsen. Bahan yang digunakan juga lebih awet dan kuat serta memiliki harga yang terjangkau. Yang ketiga yaitu keunikan. Keunikan terletak pada motif dan kombinasi warna yang dipilih dalam pembuatan tas. Yang keempat yaitu inovasi produk. Berinovasi dengan menciptakan lebih banyak motif pada tas dengan mengikuti tren yang tengah terjadi di masyarakat. Yang keempat yaitu lokasi usaha. Lokasi usaha ini bertempat di Jalan Poros, Padang Bintungan, Kota Baru, Darmasraya. Pelanggan juga dapat memesannya secara online melalui WhatsApp dan media sosial seperti Facebook dan Instagram. Yang kelima yaitu waktu untuk satu siklus usaha. Waktu untuk satu siklus usaha ini belum bisa dipastikan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memulai usaha ini, dikarenakan membutuhkan persiapan yang matang untuk bisa memulai usaha ini. Selanjutnya yaitu dampak usaha terhadap lingkungan. Yang pertama, ekonomi. Usaha ini dapat membantu dalam membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat, mengurangi pengangguran, meningkatkan taraf hidup masyarakat, dan juga untuk mengurangi kriminalitas. Yang kedua, sosial. Dengan usaha ini dapat membantu masyarakat untuk keluar dari lingkaran kemiskinan, pengangguran, dan juga kriminalitas dengan cara menarik mereka untuk bekerja di usaha tersebut. Selain itu, perusahaan juga dapat melakukan acara amal atau bakti sosial di sekitar lingkungan usaha. Yang ketiga yaitu budaya. Budaya kerja yang terjalin akan mempererat rasa solidaritas antara karyawan, membangun rasa untuk menjunjung tinggi visi dan misi perusahaan sehingga dapat mencapai pintu kesuksesan. Yang keempat yaitu lingkungan alam. Tali kur ini cukup sulit untuk diuraikan di alam, namun dalam proses pembuatannya, tas tali kur ini tidak menggunakan alat atau teknologi yang dapat mencemari lingkungan. Yang selanjutnya yaitu resiko bisnis dan pengelolaannya. Risiko yang dihadapi yaitu ada banyak sekali perusahaan atau produsen yang coba untuk memproduksi produk yang sama dengan berbagai motif yang ditawarkan. Untuk menghadapi hal tersebut, perusahaan akan mencoba untuk berinovasi, menciptakan motif terbaru dan lebih fresh dibandingkan produsen yang lainnya, ditambah dengan pemberian bonus pada setiap pembelian produk. Selanjutnya, perusahaan akan lebih gencar lagi untuk mempromosikan produk yang dihasilkan di media sosial dan juga media online. Selanjutnya, bagian yang ketiga yaitu rencana pemasaran. Yang pertama, target konsumen. Yang menjadi target konsumen yaitu masyarakat secara umum, khususnya wanita yang berusia antara 15 hingga 40 tahun ke atas. Selain itu, juga ditargetkan pada kelompok masyarakat yang menyukai model tas yang unik dan perusahaan yang menyediakan cindera matanya untuk rekan, karyawan, maupun tamu yang datang. Yang kedua yaitu wilayah pemasaran. Wilayah pemasaran dari produk tas tali kur ini yaitu di sekitar lingkungan usaha. Untuk secara luasnya juga melayani pemesanan di wilayah Kabupaten Darmasraya dan daerah-daerah sekitarnya. Yang ketiga yaitu situasi persaingan. Ada banyak sekali produsen atau perusahaan yang memproduksi produk yang sama, sehingga untuk bisa terlihat unggul, kita memerlukan strategi perusahaan yang tepat dan juga bagus. Dari analisis persaingan yang telah kami lakukan, kami mendapatkan hasil bahwasanya mereka juga menawarkan motif tas tali kur yang sama kepada para konsumen. Harga yang ditawarkan pun tidak jauh berbeda dan juga target konsumennya pun juga sama. Dari analisis persaingan tersebut, maka strategi yang dapat dilakukan yaitu dengan terus berinovasi menciptakan motif atau model pada tas tali kur, terus mempromosikan produk yang kita hasilkan pada saudara, teman, keluarga, dan lain sebagainya, atau di tempat-tempat umum seperti tempat arisan, tempat kumpul komunitas, dan lainnya. Selain itu, kita juga bisa memberikan pelayanan yang lebih prima dan memuaskan kepada para konsumen, sehingga konsumen merasa puas terhadap pelayanan yang kita berikan dan tidak beralih kepada produsen lainnya. Yang keempat yaitu jumlah dan harga produk. Satu orang dalam memproduksi tas tali kur membutuhkan waktu sekitar 3 hingga 5 hari. Untuk harga yang ditawarkan tergantung pada tingkat kesulitan dalam pembuatan motif, ukuran, dan banyaknya tali kur yang dipakai. Di sini kami menawarkan 3 motif, yaitu yang pertama motif bunga mawar. Dengan ukuran sedangnya kami jual dengan harga 180.000, sedangkan untuk ukuran kecilnya kami jual seharga 120.000. Yang kedua motif buah stroberi, yang ukuran sedangnya kami jual dengan harga 190.000, sedangkan ukuran kecilnya kami jual seharga 130.000. Yang ketiga yaitu motif bunga besar. Dengan ukuran sedangnya kami jual seharga 200.000 dan ukuran kecilnya kami jual seharga 140.000.
Selanjutnya bagian yang keempat yaitu rencana produksi. Yang pertama bahan baku. Bahan baku yang diperlukan diantaranya tali kur, resleting, kain puring, kain pecah, manik-manik, lem, dan benang. Yang kedua yaitu alat atau teknologi yang digunakan, yaitu yang pertama gunting, yang kedua pisau cutter, yang ketiga jarum jahit, yang keempat korek api, dan yang kelima yaitu lilin. Yang ketiga, proses produksi. Yang pertama, menyiapkan alat dan bahan yang hendak digunakan. Yang kedua, menentukan motif apa yang hendak dibuat, lalu memadukannya dengan warna yang sesuai. Yang ketiga, mengukur tali kur sesuai dengan kebutuhan. Setelah sesuai, dipotong menggunakan gunting atau pisau cutter. Dan selanjutnya, mulai menganyam tali kur tersebut untuk dijadikan sebuah tas. Proses anyaman pada tali kur akan berbeda-beda tekniknya sesuai dengan motif yang hendak dibuat. Yang selanjutnya, setelah selesai menganyam, selanjutnya yaitu memasang kain puring pada bagian dalam tas dan juga resleting dengan menggunakan jarum jahit. Yang selanjutnya, sentuhan terakhirnya kita bisa menambahkan sentuhan aksesoris seperti bunga ataupun gantungan kunci untuk mempercantik produk tas tali kur tersebut. Yang keempat yaitu kapasitas produksi. Karena proses pembuatan yang memerlukan ketelitian yang tinggi dan proses pembuatan yang lama, maka satu orang dalam memproduksi satu tas tali kur membutuhkan waktu 3 hingga 5 hari. Dikarenakan usaha ini terdiri dari 5 orang termasuk pemilik, maka dalam waktu kurang dari seminggu, perusahaan dapat memproduksi 5 tas tali kur. Dan dalam waktu 1 bulan, maka perusahaan dapat memproduksi 30 tas tali kur. Yang keempat yaitu rencana manajemen. Yang pertama, bentuk usaha. Bentuk usaha kami yaitu bentuk usaha kerajinan tangan yang menghasilkan kerajinan tas tali kur dengan menggunakan teknik menganyam. Berikut ini adalah struktur organisasi dan juga personilnya. Yang pertama yaitu pimpinan yang dipegang oleh Shirley Maretno yang bertugas untuk mengontrol para anggotanya untuk bekerja sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing. Juga membuat perencanaan yang tepat untuk perusahaan agar perusahaan dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Yang kedua yaitu bagian keuangan yang dipegang oleh Rodia, bertugas untuk mengatur dana perusahaan agar dapat digunakan secara efektif dan juga efisien. Bagian yang ketiga yaitu publikasi yang dipegang oleh Novisri, yang bertugas untuk merancang publikasi di berbagai media, baik itu media cetak, non-cetak, elektronik, dan lain-lain. Bagian yang keempat yaitu administrasi yang dipegang oleh Gini Puspita, yang bertugas untuk mengatur tata kelola administrasi pada perusahaan. Selanjutnya, bagian yang keempat yaitu creative design yang dipegang oleh Dwi Okta, yang bertugas untuk merancang dan membuat desain untuk kebutuhan internal maupun eksternal. Meskipun memiliki bidangnya masing-masing, namun kelima orang tersebut, yaitu pada bagian pimpinan, keuangan, publikasi, administrasi, dan kreatif desain, mereka berlima juga bertugas di bagian produksi pada pembuatan tas tali kur. Yang selanjutnya yaitu rencana UKM Mitra. Dalam waktu dekat, kami belum berencana untuk UKM Mitra, dikarenakan usaha ini masih terbilang usaha yang kecil dan masih baru. Bagian yang keenam yaitu rencana keuangan. Yang pertama, kebutuhan investasi dan modal kerja. Modal awal yang dimiliki oleh usaha Akur Collection yaitu sebesar Rp1.750.000. Modal tersebut diperoleh dari iuran atau patungan dari masing-masing anggota sebesar Rp350.000. Yang kedua yaitu prediksi arus kas. Berikut ini adalah tabel yang menyajikan jumlah biaya produksi yang dikeluarkan dalam memproduksi tas tali kur dalam 1 bulan pertama, yaitu sebesar Rp1.600.000. Modal awal yang kami miliki yaitu sebesar Rp1.750.000, lalu digunakan sebanyak Rp1.600.000. Maka sisa dari modal yang kami miliki yaitu sebesar Rp150.000. Rp150.000 tersebut akan kami jadikan sebagai kas. Yang ketiga yaitu rencana laba rugi. Berikut ini adalah tabel dari target penjualan tas tali kur dalam 1 bulan pertama, dengan total penjualan sebanyak 30 buah tas tali kur. Dengan rinciannya yaitu tas tali kur bermotif bunga mawar berukuran sedang terjual 7 buah, sedangkan yang kecil terjual 2 buah. Dan selanjutnya tas tali kur bermotif buah stroberi berukuran sedang terjual 9 buah, sedangkan ukuran kecilnya terjual 2 buah. Selanjutnya tas tali kur bermotif bunga besar berukuran besar terjual 7 buah, sedangkan ukuran kecilnya terjual 3 buah. Dengan total harga penjualan sebesar Rp5.290.000. Dengan demikian, total penjualan dalam 1 bulan sebesar Rp5.290.000 dikurang biaya produksi dalam 1 bulan sebesar Rp1.600.000, maka diperoleh Rp3.690.000. Dengan demikian, laba yang didapat dari usaha ini yaitu sebesar Rp3.690.000. Yang keempat yaitu benefit cost ratio break even point analysis.
Seperti yang kita ketahui sebelumnya, biaya produksi yang dikeluarkan yaitu sebesar Rp1.600.000, sedangkan laba usaha yang dihasilkan yaitu sebesar Rp3.690.000. Dengan demikian, laba usaha yang kami harapkan yaitu sebesar Rp2.090.000 yang berasal dari pengurangan antara laba usaha dengan biaya produksi yang dikeluarkan. BEP akan terjadi selama 1 bulan semenjak kami memulai usaha tersebut. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa bisnis Talikur ini merupakan bisnis yang bergerak di bidang produk kerajinan tangan, dan saat sekarang ini banyak sekali diminati oleh para pelaku usaha untuk dijadikan sebagai ide usaha. Produk yang dihasilkan pun unik dan baru, sehingga banyak diminati oleh masyarakat. Tak jarang para pelaku usaha saling bersaing satu sama lain untuk memperebutkan hati para pelanggan untuk beralih ke usaha yang dimilikinya. Untuk itulah, kita sebagai pelaku usaha harus memanfaatkan peluang sebaik-baiknya dan merencanakan strategi perusahaan yang tepat agar usaha yang kita jalankan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Melakukan bisnis tas Talikur ini memerlukan persiapan yang matang, baik secara fisik, mental, maupun finansial. Diperlukan tekad yang kuat dan sifat tidak mudah pantang menyerah. Selain itu, diperlukan juga keyakinan dalam dirinya masing-masing untuk bisa menghadapi kompetitor bisnis dan membuktikan bahwasanya ia bisa membawa bisnisnya menuju pintu kesuksesan. Cukup sekian video presentasi saya. Apabila selama penyampaian terdapat salah kata, pengucapan, maupun tingkah laku, saya mohon maaf. Terima kasih untuk yang sudah menonton, dan semoga saja video ini dapat memberikan banyak manfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.